Mari kita bersatu hati dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Biarlah kami menjadi umat Tuhan yang bergantung penuh pada firman-Mu, yang adalah kebenaran bagi kami orang percaya. Kebenaran yang menuntun jalan hidup kami untuk bertindak benar dan baik dalam hidup ini. Kebenaran yang mengajarkan kami bagaimana mengambil pilihan penting dalam kehidupan kami. Kebenaran yang menguatkan kami ketika kami menghadapi persoalan hidup. Karena itu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia beserta dengan hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, jikalau bukan Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami luput dari kebenaran itu. Tapi hanya karena oleh bimbingan Tuhan sajalah kami menjadi mengerti dan kemudian mengerjakan apa yang menjadi bagian kami setelah kami kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini ya Tuhan, kami mempercayakan waktu ibadah kami dan pemberitaan firman ini hanya Tuhan sajalah yang bersabda atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14, saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Yang menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Terakhir kali pelayanan di Cakung mungkin sebelum pandemi dan masih di bawah gitu ya. Sekarang sudah menempati gedung gereja yang sudah direnovasi sangat baik ini. Semoga antusias Bapak Ibu dalam bersekutu semakin tinggi. Dan pada akhirnya Bapak Ibu bertumbuh bersama-sama sebagai jemaat di Cakung. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab tentang Naaman disembuhkan dan tema minggu kali ini berjudul tak terduga pemulihannya. Izinkan saya untuk membacakan satu ayat yang menurut saya cocok dengan inspirasi cerita pada pagi hari ini. Teksnya dari kitab Amsal. Dan saya senang sekali dengan nas ini. Dibacakan dari Amsal 27 ayat 17 yang mengatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada yang pernah mendengar atau membaca bagian ini di kitab Amsal? Ini salah satu nas yang menjadi pedoman saya dalam hidup. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena saya sadar ketika membaca Alkitab ini dan tema yang seperti ini, saya sadar tentang kapasitas saya sebagai pendeta, bukan ahli kesehatan, bukan juga ahli ilmu pengetahuan. Tentu pembacaan Alkitab kita ini bukan semata-mata membicarakan persoalan kesehatan saja. Sehingga yang diceritakan bukanlah tentang bagaimana menjelaskan mekanisme tubuh Naaman dari sakit menjadi sembuh. Saya nggak bisa menjelaskan itu. Ini juga bukan menceritakan tentang penjelasan medis bagaimana penyakit itu sembuh. Atau penjelasan tentang obat atau material apakah yang ada di sungai Yordan sehingga punya kuasa menyembuhkan dibandingkan dengan sungai-sungai yang lain. Saya sadar kapasitas saya. Saya tidak ingin menceritakan itu dan bukan bagian saya. Tetapi bagi saya yang penting dari pembacaan kita hari ini, di balik kata-kata kesembuhan dan pemulihan ada narasi yang menarik. Saya ingin mengatakan begini, Tuhan ingin mengalihkan perhatian kita
dari sekedar cerita-cerita mujizat yang spektakuler dan supranatural. Ini bukan cerita mujizat yang membuat orang terkagum-kagum. Dari ada menjadi tidak ada, dari sakit menjadi sembuh. Bagi saya cerita ini menceritakan tentang sesuatu yang relate, yang terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Saya ingin mengatakan begini, diri kita pasti dan selalu terhubung dengan orang lain. Kita semua pasti punya relasi dan terhubung dengan banyak orang. Dan saya pikir cerita itu mengatakan demikian. Misalkan, kalau saya sakit, benar ini sakit saya. Pengalaman rasa sakit, nyeri, nyut-nyutan itu perasaan yang saya alami. Tetapi bukankah ada orang lain juga di sekitar saya yang bisa saja bertemu dengan orang yang selalu setia merawat saya. Mungkin saja kita bertemu dengan orang yang kena pelampiasan kemarahan kita. Ketika kita lagi sakit, lagi nyeri, lagi pusing 7 keliling, ada orang yang kena pelampiasan amarah kita. Ada orang yang sering mendoakan dan terus mengharapkan kita sembuh. Tapi bisa juga kita bertemu dengan orang yang menghambat kesembuhan kita. Bayangkan, cuma persoalan sakit tapi melibatkan banyak orang tanpa kita sadari. Kalaupun saya sembuh, betul itu pengalaman kesembuhan saya secara pribadi, saya yang bahagia. Tapi bukankah selalu ada orang lain yang berkontribusi terhadap kesembuhanku? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Cerita tentang Naaman disembuhkan bukan cerita yang besar, yang spektakuler dan supranatural, tetapi yang relate, yang melibatkan banyak orang. Dan saya pikir besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sejauh pengamatan dan pengalaman saya ketika dulu mendampingi ibu saya, menjalani pengobatan rutin di Rumah Sakit Darmais, yang selalu membuat saya kagum ketika mendampingi di rumah sakit itu, di ruang tunggu rumah sakit, yang terkadang harus berjam-jam menunggu. Pada akhirnya yang saling menguatkan satu dengan yang lain adalah sesama pasien kanker. Sehebat-hebatnya saya sebagai seorang pendeta ingin menasehati, menguatkan orang tua saya, ibu saya. Tapi pada akhirnya kehadiran orang-orang yang dekat dan berjumpa di ruang tunggu rumah sakit, merekalah yang menguatkan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pada akhirnya dengan cara kehidupan yang terhubung itulah, ada kisah yang menarik bagi kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan, cerita tentang Naaman yang disembuhkan kita mengenal betul sejak sekolah minggu. Kisah ini gampang dipahami dan pada akhirnya seringkali kita menyederhanakannya. Oh, ini kisah tentang Naaman, Elisa, Sungai Yordan. Bagi saya kisah ini bukan hanya tentang Naaman, Elisa, dan Sungai Yordan. Ini melibatkan banyak orang yang saling terhubung. Gak mungkin ada cerita tentang Naaman disembuhkan tanpa seorang anak perempuan pelayan, budak tawanan, yang bisa saja memilih untuk tidak peduli kepada majikannya. Sebagai orang yang ditawan gitu ya, bisa saja dia gak mau peduli dengan penyakit tuannya gitu. Toh saya tawanan, orang asing. Dibayangkan apa yang dilakukan oleh gadis tawanan ini. Menyampaikan kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini memang sakitnya Naaman, tapi ada orang yang gak diduga-duga, seorang gadis tawanan. Mungkin tidak akan ada cerita kesembuhan Naaman tanpa seorang istri. Istri
istri Naaman yang bisa saja memilih untuk gusar, marah, gengsi, mendengar nasihat bawahannya apalagi budaknya, bahkan membicarakan penyakit Tuhan. Lalu dianggap lalu begitu saja perkataan sang gadis itu. Kan bisa saja kan? Mungkin tidak akan ada cerita kesembuhan Naaman tanpa seorang raja, tuannya, Raja Aram, yang bisa saja memilih untuk tidak peduli, bahkan merasa malu. Malu bagaimana? Gengsi dong, minta permohonan kepada raja musuhnya, Raja Israel, untuk memulihkan panglimanya. Tapi apa yang terjadi? Raja Aram mengatakan, baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Ini soal Naaman, tapi ada orang lain yang terlibat. Mungkin tidak akan ada cerita tentang kesembuhan Naaman tanpa Elisa, yang cepat merespon kesalahpahaman Raja Israel dan menganggapnya, oh saya diprovokasi oleh raja musuh, Raja Aram. Untung ada Elisa yang cepat-cepat mengatakan, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu, biarlah ia datang kepadaku. Bayangkan orang-orang yang awalnya tidak saling terhubung ini tiba-tiba menjadi terhubung untuk kesembuhan Naaman. Dan mungkin terakhir tidak akan ada cerita kesembuhan Naaman tanpa pegawai-pegawai Naaman, yang bisa saja mereka ikut-ikutan marah kepada Elisa dan abdinya. Bisa-bisanya mereka cuma ngutus bawahan untuk memerintahkan tuan saya ini untuk mandi di Sungai Yordan. Bisa saja kan mereka ikut-ikutan marah, dan pada akhirnya nggak ada kesembuhan itu. Tapi apa yang terjadi? Pegawai-pegawai ini mengatakan kepada Naaman, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Bapak dan saudara kasih Tuhan, saya ingin mengatakan dengan nama-nama dan tokoh-tokoh tadi, cerita-cerita yang kita dengar tentang Naaman ini, orang-orang ini bukan pemeran pendukung. Justru merekalah pemeran utamanya. Tanpa keterlibatan dan keterjalinan mereka satu dengan yang lain, mungkin kisah kesembuhan Naaman hanya akan menjadi cerita mujizat yang bagi kita itu sangat jauh. Orang sakit kusta tiba-tiba sembuh cuma hanya mandi 7 kali. Kita membayangkan, kapan ya saya punya peristiwa yang ajaib seperti itu, yang supranatural dengan sakit penyakit yang saya alami. Tapi Tuhan memberikan kisah yang lain. Ternyata di balik kesembuhan yang mujizat sekalipun, ada relasi yang terjalin dan itu membawa kesembuhan juga bagi Naaman. Kita nggak hanya ingin dipuaskan dengan cerita-cerita mujizat yang spektakuler, yang terkadang itu menjadi kita euforia. Mujizat masih nyata dan masih ada pada saat ini. Lalu kita membayangkan yang ajaib-ajaib, yang spektakuler dan supranatural tadi, lalu mengabaikan relasi yang ada dekat dengan kita. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, perenungan firman Tuhan harus kita hayati dengan mengatakan begini, kuasa penyembuhan dan pemulihan Tuhan itu harus selalu relasional. Ketika aku sakit, ini bukan hanya relasiku dengan Tuhan, tapi relasiku dengan sesama. Dan dalam relasi-relasi dengan Tuhan dan sesama itulah yang pada akhirnya lebih penting dari sekedar kesembuhan yang spektakuler. Bapak Ibu, sakit penyakit itu bisa membuat kita terasing dan mengasingkan diri. Betul kan? Naaman, ya karena kedudukannya sebagai panglima saja dia masih bisa berelasi. Tapi orang-orang kecil punya penyakit kusta pada zaman itu tinggalnya di mana? Di luar tembok-tembok kota. Diasingkan.
Dan pada akhirnya apakah ada kesembuhan? Boro-boro sembuh. Nambah pikiran iya. Karena dia terasingkan, dijauhi, dipisahkan dari orang lain. Kita kan dalam pandemi ini menjadi terasingkan, ya kan? Dan memang dituntut untuk mengasingkan diri agar tidak menyebarkan penyakit. Dan kita punya pengalaman yang pahit itu selama 2 tahun ini. Betapa ketika kita tidak berelasi, arti sembuh, arti sehat, arti bahagia itu menjadi kurang kan? Kita menjadi semakin bahagia kalau bersama-sama dengan orang lain, maka kita bikin kebaktian syukur. Kalau saya sembuh, saya melibatkan orang lain, kita sama-sama bersyukur. Kebahagiaan itu akan selalu ada bersama-sama dengan orang lain. Tapi juga sakit penyakit membuat kita seringkali mengasingkan diri. Saya punya pengalaman ketika melayani di Bandung, ketika masih menjadi pendeta jemaat di Bandung. Ada seorang bapak yang sudah tinggal sendirian. Di akhir-akhir hidupnya dia divonis mengidap kanker stadium akhir. Sampai akhir hidupnya ia menjadi orang yang tak bisa menerima sakit penyakit itu. Hidup dalam kesendirian, tidak mau dikunjungi oleh warga jemaat yang lain. Ya katanya kalau Pak Pendeta spesial lah boleh, tapi yang lain gak boleh datang. Saya melihat betul penyakitnya membuat dia mengasingkan diri. Relasi dengan manusia diputus olehnya. Sembuhkah? Ia menghembuskan nafas dalam kesendirian dan dalam ketidakdamaian. Ibu bapak yang ingin saya katakan adalah ketika bicara soal sakit penyakit yang kita alami hari ini, betul kita meminta kuasa penyembuhan Tuhan. Tapi jangan pernah abaikan orang-orang di sekitarmu yang seringkali menjadi korban dari kemarahan kita dan ketidakterimaan kita. Anak-anak, bahkan sanak saudara yang merawat kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan pelampiasan kemarahan kita. Bukankah Naaman sempat marah-marah juga kan? Marah-marah kepada Elisa dan bawahannya itu. Seharusnya Elisa yang datang kepada. Dia selalu gusar. Orang-orang di sekitarnya menjadi sangat tidak penting. Tapi dari cerita ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, menjalin relasi dengan sesamamu itu juga bisa mendatangkan kebaikan bagimu. Menjalin relasi yang baik dengan saudaramu, dengan orang-orang yang kamu jumpai, maka di sanalah jalan kesembuhan itu dipakai oleh Tuhan. Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kisah dalam Alkitab. Bisa saja Tuhan mendominasi cerita-cerita itu dengan cerita-cerita yang ajaib, spektakuler, dan supranatural. Seperti kisah tentang orang yang kerasukan setan yang tiba-tiba sembuh. Sampai membuat orang-orang di wilayah Gerasa itu terkagum dan bahkan takut. Tetapi Tuhan mau menyandingkan dan menyeimbangkan cerita-cerita dalam Alkitab. Kesembuhan itu akan menjadi hasil akhir ketika melibatkan keseharian bersama-sama dengan orang-orang yang dijumpai oleh Naaman. Mari bersama-sama ketika kita saat ini sakit tubuh, sakit mental. Jangan menambah masalah baru dengan menghadirkan ketidaknyamanan orang-orang di sekitarmu. Tapi dari sakit penyakitmu kita tahu bahwa Tuhan akan memakai keberadaan mereka, orang-orang itu juga menjadi jalan kesembuhan dan pemulihan bagi kita semua. Dan kita akhirnya menjadi tahu, oh kuasa penyembuhan Tuhan dan pemulihan itu seringkali tak terduga dari orang-orang yang berelasi dan terjalin dengan kita. Mari kita hidup dengan menjalin relasi dengan sesamamu, karena besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya.
bersama dengan sesamamu, kita menjadi orang-orang yang tangguh dalam hidup ini. Amin.